Selamat datang di channel ini. Cina dan Ukraina menandatangani kesepakatan untuk mengimpor kacang polong dan produk akuatik liar Ukraina secara bersama-sama. Secara mengejutkan, media domestik Cina membesar-besarkan berita ini tanpa menunjukkan tanda-tanda penyensoran baru sama sekali. Jelas, informasi yang menggemparkan ini mendapat lampu hijau resmi yang memicu perdebatan sengit di antara netizen Cina. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah sinyal bahwa Cina mungkin ingin bersahabat dengan Ukraina. Bahkan, beberapa netizen yang kurang radikal mengatakan sudah waktunya untuk mendukung rakyat Ukraina melawan agresi Rusia. Namun, pada kenyataannya, menjaga hubungan sekutu semu dengan Rusia masih menjadi tulang punggung diplomasi Cina saat ini. Memastikan Rusia tidak dihancurkan oleh NATO adalah kunci bagi Cina untuk mengamankan ruang pembangunan yang stabil sekarang. Meskipun demikian, ada faktor yang sulit diprediksi. Presiden AS, Donald Trump. Trump adalah tipe pengusaha klasik dengan dukungan dari Elon Musk. Ia telah menghancurkan masyarakat Amerika dengan reformasi yang berani, sambil sibuk bergulat dengan sekutu demi memeras lebih banyak keuntungan bagi AS. Tentu saja, yang paling membuatnya gembira adalah memperbaiki hubungannya dengan idolanya, Putin. Dia bersedia mengambil risiko perpecahan dengan sekutu Eropa dan mempermalukan Ukraina. Bahkan, dia bisa saja memaksa Ukraina di bawah Zelensky untuk menyerah kepada Rusia. Kenyataannya, Cina tidak sepenuhnya percaya pada Rusia. Jika Trump menawarkan cukup banyak keuntungan, tidak ada jaminan bahwa Rusia tidak akan berbalik arah. Dukungan Cina untuk Rusia bukanlah ikatan persaudaraan, melainkan strategi nasional yang dingin. Beberapa orang Cina di dunia maya bermimpi bekerja sama dengan Rusia melawan AS, bahkan memelihara nostalgia Soviet yang kuat. Namun, sebagian besar elit sosial merasa kasihan pada Ukraina. Cina sendiri adalah korban terbesar ekspansionisme Rusia pada abad ke-19. Pada masa itu, Kekaisaran Rusia menyerang ketika Cina sedang lemah, memaksa pemerintahnya untuk menandatangani Perjanjian Aigun dan Perjanjian Peking. Akibatnya, Rusia merebut 1,5 juta kilometer persegi wilayah timur laut dan barat laut Cina. Di zona pendudukan tersebut, Kekaisaran Rusia mengusir dan membantai penduduk Cina, meninggalkan jejak kekejaman berdarah yang masih dikenang hingga hari ini. Orang Cina tidak bisa melupakan tanah air mereka yang hilang atau rekan senegaranya yang terbunuh. Peta Cina masih menandai kota-kota yang dikuasai Rusia dengan nama-nama lamanya, menunjukkan kebencian mendalam yang sulit dihilangkan. Meskipun media Barat sering mencorengnya, orang Cina sebenarnya sangat menghormati piagam PBB dan mendorong penyelesaian konflik dalam kerangka organisasi tersebut. Cina tidak suka ketika yang kuat menindas yang lemah. Dalam budaya Cina, menyerang pihak yang tak berdaya dianggap memalukan, karena kemenangan seperti itu tidak membawa kehormatan. Maka, ketika perang Ukraina dimulai, masyarakat Cina secara luas mengutuk invasi Rusia. Namun, karena kebutuhan politik, pandangan tersebut disensor dengan ketat. Pemerintah Cina melihat krisis yang jelas di sini. Jika Rusia runtuh, Cina mungkin menjadi target berikutnya bagi dunia Barat. Alasan Rusia untuk menginvasi Ukraina, yakni bahwa NATO mengingkari janjinya untuk tidak memperluas ke timur, mendapat dukungan dari pemerintah Cina. Di sisi lain, Ukraina di bawah Zelensky menjadi semakin populis dan memicu sentimen anti-Rusia, bahkan membekukan aset perusahaan Cina serta membatalkan kesepakatan akuisisi motor SiH. Pemerintah Cina tidak ingin memicu revolusi warna yang didukung Barat. Oleh karena itu, Cina harus membantu Rusia. Dalam kondisi terkena sanksi dan isolasi Barat penuh, sumber daya Rusia tidak dapat menemukan pembeli. Ini adalah peluang bagi Cina untuk mengamankan kebutuhan energinya dengan membeli minyak, gas, dan mineral murah dari Rusia, sekaligus meningkatkan ruang gerak strategisnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, ketika perusahaan-perusahaan Barat menarik diri dari Rusia dan menerapkan embargo yang belum pernah terjadi sebelumnya,
perusahaan Cina dapat turun tangan untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan cara ini, Cina bisa menjaga keseimbangan ekonominya di tengah perang dagang dengan AS. Namun, Rusia mungkin telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Kini, negara itu terjebak dalam perang panjang yang melelahkan, dan kepanikan mulai berkembang di dalam Cina. Dukungan besar terhadap Rusia memberi Putin lebih banyak kepercayaan diri, membiarkannya dengan tenang mengubah Rusia menjadi negara semi perang. Ia mulai memompa lebih banyak amunisi ke garis depan dan menyusun pasukan baru. Namun, ketika harapan Rusia melonjak dan tekanannya mencapai puncak, Putin menginginkan lebih banyak dukungan dari Cina. Sayangnya bagi Putin, Cina menolak permintaannya. Cina tidak ingin dicap sebagai pendukung agresi Rusia karena hal itu dapat merusak landasan moralnya dalam menyelesaikan masalah Taiwan. Akibatnya, Putin pun mendekati Korea Utara yang bersedia menyuplai pasukan dan amunisi. Inilah alasan mengapa Putin secara terbuka menyuarakan persahabatan dengan Korea Utara melalui berbagai pernyataan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan keluhan terhadap Cina. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Jika Trump berhasil memaksa Ukraina untuk menghentikan perang, memungkinkan Putin menguasai Ukraina Timur dan Crimea, maka kekuatan nasional Rusia dapat pulih dengan cepat. Pada titik itu, bukan tidak mungkin Putin akan membuat kesepakatan dengan AS demi keuntungan lebih besar. Ini adalah skenario impian Trump, bekerja sama dengan idolanya, Putin, untuk menghancurkan Cina, saingan terbesarnya. Namun, Trump terlalu naif. Setelah puluhan tahun kebuntuan perang dingin dan arus utama politik AS yang anti-Rusia, sulit bagi AS untuk membalikkan posisinya. Sekutu Barat, terutama di Eropa, telah lama melihat Rusia sebagai ancaman utama. Di bawah perlindungan NATO, generasi baru Eropa telah dididik dengan sentimen anti-Rusia, sehingga negara-negara Eropa tidak akan mau bergabung dengan Rusia untuk melawan Cina. Jika AS berani meninggalkan NATO atau bahkan menarik diri dari PBB dan menjadi negara yang sepenuhnya isolasionis serta unilateral, hal ini justru akan memberikan Eropa kesempatan bersejarah. Prancis dan Jerman kemungkinan akan memperkuat kemampuan militer mereka, dengan Prancis mengandalkan senjata nuklirnya dan Jerman memanfaatkan kekuatan teknologi serta ekonominya. Uni Eropa pun dapat mempercepat integrasinya menjadi entitas negara kuasi yang akan menjadi mimpi buruk bagi AS. Dengan populasi 450 juta jiwa, UE melampaui jumlah penduduk AS yang hanya 350 juta dan hampir 3 kali lipat dari Rusia. Begitu UE melepaskan ketergantungan pada AS dan berkembang sendiri, Washington akan menghadapi musuh baru yang sama menakutkannya dengan Cina. Jika Rusia berani berpihak pada AS, maka Cina tidak akan ragu untuk mempersenjatai Ukraina kembali. Rusia akan segera merasakan dampak dari kekuatan industri Cina yang luar biasa. Bukan hanya Eropa, Jepang dan Korea Selatan juga semakin waspada. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, secara terbuka menolak pemerasan Trump dengan menyatakan bahwa anggaran militer Jepang adalah keputusan nasional, bukan berdasarkan tekanan asing. Ia bahkan bersuara lantang dalam mendukung Ukraina dan meningkatkan bantuan militernya. Jika AS melakukan penarikan strategis sekarang dan mengorbankan Ukraina, maka Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan negara-negara lain mungkin akan mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Mereka akan membuang ketergantungan pada AS, dan kehilangan kontrol ini akan menjadi pukulan besar bagi Washington. Tanpa dominasi dolar sebagai mata uang global, ekonomi AS bisa runtuh total. Tanpa status dolar yang kuat, AS tidak hanya akan kehilangan kepemimpinannya di dunia, tetapi bahkan keberadaannya sebagai kekuatan regional bisa dipertanyakan. Setelah mengalami deindustrialisasi selama beberapa dekade dan terlalu lama bergantung pada keuntungan dari negara lain, AS telah lupa bagaimana bertahan dengan kemampuannya sendiri.
Lebih buruk lagi, jika Jepang yang pernah menjadi korban 2 bom atom AS berhasil mendapatkan kembali kemandiriannya secara militer, maka ada kemungkinan negara itu kembali ke jalur militerisme. Dalam skenario seperti ini, AS mungkin tidak lebih aman daripada Cina. Selain itu, AS telah memicu perang global selama bertahun-tahun, menciptakan banyak musuh. Jika dominasi AS goyah, konsekuensi balasan dari negara-negara yang pernah mereka tekan bisa menjadi tak terbayangkan. Sejujurnya, meskipun Biden mungkin lambat dalam bertindak, setidaknya ia tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional dan bekerja sama dengan sekutu. Sebaliknya, Trump justru memeras sekutunya dan mengkhianati Ukraina. Meskipun strategi ini mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya bisa menghancurkan fondasi AS sebagai pemimpin dunia. Jika AS akhirnya terisolasi dan harus menghadapi Cina 1 lawan 1, maka peluangnya untuk menang hampir tidak ada. Ketika Trump mengeluh bahwa NATO dan sekutu Barat hanya menumpang pada AS, apakah ia berpikir bahwa tanpa sekutu tersebut, AS masih bisa menjadi pemimpin dunia? Tanpa dukungan internasional, bisakah dolar tetap menjadi mata uang global? Tanpa status dolar sebagai mata uang utama dunia, bagaimana AS bisa bertahan dalam krisis ekonomi dan tetap makmur dalam jangka panjang? Jika ingin tetap memimpin dunia tetapi enggan membayar harganya, di mana ada kesepakatan semacam itu dalam sejarah? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.